Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMPS Pendidikan Biologi. Let's talk. Nah, di sini kita kedatangan Nafa sebagai narasumber kita hari ini. Gimana Mbak Nafa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku baik. Gimana nih? Iva juga sehat ya? Ya alhamdulillah. Aku juga sehat-sehat aja sih. Iya, Ya. oke. Sekarang Nafa kuliah di program studi pendidikan biologi ya. Iya, alhamdulillah nih aku udah semester 3 ya. Berat nggak nih? Iya, kalau dibilang berat sih sebenarnya berat-berat ringan gitu ya. Ya karena aku belum semester-semester atas ya, oke lah. Mungkin belum apa-apa gitu. Oke. Kita mau bincang-bincang dulu nih. Kemarin Nafa kan ibaratnya ini kalau dibilang kan masih baru ya, masih Iya. maba lah kalau bisa kita bilang nih. Apa sih alasan Nafa itu masuk ke jurusan pendidikan biologi itu? Oke, ini sebelum cerita panjang-panjang lebar ini boleh nggak sih aku kenalan dulu sama teman-teman yang di rumah? Oh iya ya lupa. Oke, silakan kenalan. Iya. Mohon maaf. Halo guys, kenalin nama aku Nafa. Kalian boleh panggil aku Nafa. Aku adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi. Sekarang aku semester 3. Jadi kalau ditanya kenapa sih alasan aku ngambil prodi pendidikan biologi itu ya, karena jujur li banget nih, aku tuh sebenarnya pengen daftarnya tuh kedokteran. Ya, cuman karena beberapa hal yang ya memang Allah tuh kayak belum ngasih aja gitu loh ke aku. Ya udah deh bisa sampai sini gitu kan, pendidikan biologi UAD. Tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Banyak alasan kenapa aku bisa ada di sini gitu, Pak. Keren sih. Jujur aku juga itu program studi impianku tapi ya Allah belum berkehendak juga sih. Lanjut ya. Iya, boleh. Sekarang kan kamu nih mahasiswa ya. Menurut kamu ada perbedaan gak sih antara mahasiswa itu dengan kamu waktu SMA gitu? Oh ya, jelas banget beda sih, Pak. Kayak kita kan siswa gitu ya. Kalau siswa ini pertama for the first time aku jadi mahasiswa, itu aku kayak ngerasa beda gitu loh. Kalau siswa kan ini aku misalnya nggak ngerjain tugas kan, nah ditagih-tagih gitu kan. Nah kalau udah kuliah, kalau sama dosennya ya udah gitu, kita mau ngerjain ya terserah, Ya, udah beda juga ya. ya konsekuensi aja gitu, nilai kosong atau mungkin nanti ditanyain, Nafa kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Ya paling ada beberapa sih dosen yang sampai nanya gitu, tapi kebanyakan enggak. Jadi menurut aku kalau ditanya beda antara siswa dan mahasiswa ya kesadaran aja sih, Benar lebih sih. kayak sadar diri gitu. Jadi lebih berat jadi mahasiswa ya? Iya, berat banget. Oke. Selain kamu nih jadi mahasiswa, sekarang tuh kamu nih kesibukannya apa aja sih selain Waduh. jadi mahasiswa itu? Kalau ditanya sibuk, sebenarnya aku sok sibuk sih. Banyak banget ya kegiatannya. Kebetulan nih, selain jadi mahasiswa, aku juga ikut lumayan lah banyak organisasi gitu ya, di dalam atau di luar kampus. Kalau di dalam kampus, aku ikut HMPS. Terus kalau di luar, oh ya sama satu lagi, aku di dalam juga ikut IMM. Sama kalau di luar itu aku ikut IPM di Magelang. Terus selain itu aku juga ada kesibukan freelance gitu ya. Jadi tentor di salah satu lembaga bimbel gitu. Terus sama kalau misalkan di sekolahan itu, aku kan masih suka hubungan gitu sama sekolah dulu pas SMA. Itu kadang aku diminta buat ini kayak ngajarin siaran radio gitu di sekolahan. Sama satu lagi, kok jadi banyak banget ya? Oh iya. Gak apa-apa. Jadi kayak aku juga nulis buku. Teman-teman kalau misalkan main ke Gramedia bisa dicarilah namaku, Keren banget. nama penaku Naili Purnama. Di sana ada beberapa judul buku, ada koma, terus ada beberapa lainnya lah. Bisa langsung di search di autornya itu Naili Purnama. Itu ada beberapa karyaku, teman-teman bisa beli gitu, atau mungkin kalau mau baca-baca juga boleh. Wah, luar biasa sekali ya. Cukup padat banget ya kegiatanmu selain jadi mahasiswa itu. Nah, ini kan Nafa ini di program studi pendidikan biologi ini, selain banyak banget kegiatan kamu yang organisasi, itu juga kamu kan kemarin ikut Mawapres dan alhamdulillah mendapatkan juara gitu. Terus motivasi kamu kemarin itu mengikuti Mawapres itu apa sih gitu? Wah, sebenarnya jadi pas pendaftaran Mawapres itu
dosen pembimbing aku itu awalnya chat gitulah, kayak, Naf, ayo daftar lah. Waduh, Bu, saya kayaknya belum kualifikat gitu, kayak aku tuh belum pantas gitulah, kayak masih maba juga kan, yang rata-rata yang daftar, aku tahu sendiri yang daftar tuh rata-rata semester 5, sedangkan aku baru semester 3, kayak berani banget gitu kan, aku daftar. Ya udahlah, udah dicoba dulu Naf. Terus dosenku tuh bilang kayak gini, gak apa-apa, belum punya prestasi tingkat internasional gitu kan. Kalau di UAD tuh ternyata baru aku tahu salah satu kriteria kita bisa masuk Mawapres itu kita harus punya pengalaman kayak student exchange, terus banyak-banyak kayak itulah kegiatan yang keluar, dan aku tuh belum gitu loh, belum punya pengalaman itu semua gitu. Jadi akhirnya kayak aku insecure dikit lah gitu. Nah terus dari situ dosen aku tuh coba ngeyakinin gitu, Fa. Jadi kayak udah Naf, daftar aja. Ya udahlah, coba-coba pengalaman, siapa tahu kan ya kayak beruntung gitu kalau misalkan aku masuk. Ternyata lolos. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Gak nyangka banget pasti kan, yang awalnya cuman takut-takut nih, ragu-ragu, akhirnya malah berhasil. Iya, nggak percaya. Dan ternyata Fa, nih kalau kamu mau tahu ya, dari sekian banyak Mawapres tingkat fakultas itu, dari mulai fakultas kedokteran sampai FKIP sampai FH dan lain-lain, itu cuma aku yang dari semester 3. Sisanya Keren itu sih, angkatan 2019 semua. Jadi aku di sana bener-bener kayak bocil gitu loh, kayak belum ngerti, sedangkan mereka pas seleksi tuh udah punya pengalaman dari tahun sebelumnya. Sedangkan aku bener-bener masih kosong gitu. Gak apa-apa sih, karena menurutku juga itu kan bisa jadi motivasi untuk teman-temanmu yang lain, supaya nggak takut ikut Mawapres, dan juga adik-adiknya gitu kan. Semester bawah tuh bisa ikut gitu loh. Iya, bisa. Oke, lanjut nih. Nafa boleh ceritain nggak sih kemarin tahapan-tahapan untuk mendaftar Mawapres atau mengikuti Mawapres itu gimana aja prosesnya gitu? Oke, jadi kalau aku ya versi tahun ini mungkin nanti bisa berbeda gitu di tahun selanjutnya. Kalau di tahun ini itu kita ngisi Google Form dulu, Google Form gitu kan, kayak biasalah pendaftaran, berkas-berkas. Kalau misal kita punya sertifikat kejuaraan, kita bisa menyertakan, ngisi formulir gitu, terus sama melampirkan istilahnya esai, kayak tulisan opini gitu tentang tema yang diajukan gitu. Habis itu nanti kita coba bikin abstrak mungkin ya, singkatan atau review dari tulisan kita itu dalam bahasa Inggris. Nah, terus selanjutnya kita masukin semua data itu ke Google Form, nanti dari fakultas itu yang menyeleksi gitu. Habis itu dari seleksi berkas itu kita bisa tahu nih mana yang eligible gitu, yang masuk kira-kira buat itu dia yang maju ke tahap selanjutnya. Dan ternyata baru aku tahu juga nih, ternyata Mawapres itu tidak hanya kita lihat dari IPK aja. Ya, tapi kita juga ngelihat dari communication skill, terus termasuk bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris, dan beberapa pengalaman istilahnya kayak pengalaman di luar kampus juga yang gak kalah penting, itu aktif organisasi. Berarti organisasi itu penting juga ya? Ya, dibilang penting juga penting gak penting gitu, tapi bagi aku organisasi itu kita bisa belajar banyak hal gitu. Selain kita belajar di kampus gitu ya, kita tuh bisa belajar tentang cara ngatur sesuatu gitu sesuai dengan, misal kita di organisasi kita diajarin bikin tor gitu ya. Kalau di kampus kan kita nggak ada tuh pelajaran kayak gitu, yang ada cuman laprak gitu kan ya. Iya, nggak ada tuh kita cara bikin tor atau cara bikin surat kayak gitu kan, kita nggak diajarin gitu. Ya, bener banget sih. Oke, kalau menurut kamu nih, seorang mahasiswa itu wajib nggak sih? Harus nggak sih ikut Mawapres itu gitu? Wajib atau enggak gitu ya ikut Mawapres? Jadi kalau menurut aku, sebenarnya kalau Mawapres itu kita lihat gimana sih Pak? Aku gambarnya kayak seleksi gitu ya. Seleksi, oke. Sebenarnya nggak harus sih. Kita cukup menunjukkan kalau kita bisa berprestasi, karena bagi aku kita nggak harus, prestasi itu nggak harus kelihatan. Yang penting kita bisa berubah dari setiap
waktu ke waktu kita berubah jadi lebih baik. Itu menurut aku. Jadi kalau misalnya dikatain wajib nggak ikut Mawapres ya, kalau teman-teman mau mencoba ya udah dicoba aja gitu, siapa tahu ada kesempatan gitu kan ya, bisa lolos gitu ya, dicoba aja gitu. Jadi nggak wajib ya? Enggak, tapi wajibnya adalah aku garis bawahi, wajibnya adalah kita belajar aja gitu. Belajar jadi lebih baik dari sebelumnya. Ya itu benar banget sih. Kalau menurutmu juga seorang Mawapres yang ideal itu kira-kira gimana sih gitu? Oke. Kalau aku sendiri, aku punya istilahnya kayak prinsip gitu ya dalam hidup aku. Selama aku menjadi siswa, sampai sekarang aku menjadi mahasiswa, itu aku punya prinsip 3T. 3T itu apa? Tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi. Jadi bagi aku, organisasi itu nomor 3. Organisasi nomor 3, belajar nomor 2, baru ibadah nomor 1. Itu sih bekal aku sampai hari ini. Wah, bisa jadi gambaran nih untuk teman-teman yang lain juga nih, prinsip boleh. Kamu nih. Sekarang kan kamu berarti memiliki gelar nih, seorang mahasiswa berprestasi. Waduh. Gitu, yang membanggakan gitulah bagi diri kamu ya. Terutama untuk orang tuamu juga kan, untuk program studi kita juga gitu kan. Tapi pastinya kamu tuh gak bakalan berhenti di situ aja kan gitu. Selanjutnya mungkin apa yang akan kamu lakukan gitu setelah ini gitu. Oke, jangan dibilang gelar Lava, aku tuh kayak berat banget gitu sih, yang menanggung nama gitu ya, Nafa. Literally aku kemarin aja gini ya, aku baru kan ceritanya aku mau naik lift kan, mau ke praktikum itu ke lab. Itu ada teman-teman yang dari biologi murni kan ya, emang kita satu gedung gitu kan ya. Nafa ya katanya. Kok tahu namaku gitu ya? Kok bisa dia tahu namaku? Padahal aku pakai masker gitu kan. Nah, kamu yang kemarin ikut itu ya Mawapres ya? Waduh, kok dia tahu gitu ya? Kayak abis itu tuh berat gitu loh, kayak aku. Jadi kalau misalkan aku nggak tertib 1 gitu, itu pasti bakal banyak ngecewain gitu ya. Pertama aku mau bilang terima kasih gitu sama Allah gitu ya, alhamdulillah aku bisa dapat kesempatan ini. Terus juga bukan sih ya Pak, kayak ini juga ada pengaruhnya dari mama papaku. Ya benar banget sih. Mama papaku yang selalu motivasi walaupun mereka sekarang udah nggak ada gitu. Iya, aku udah yatim piatu Pak. Jadi kayak ini tuh semoga mama papaku kalau di sana ngelihat aku bisa bangga gitu aja. Tapi menurut aku nih ya, itu pribadi udah sesuatu yang membanggakan sih pasti untuk kedua orang tua kamu di sana gitu. Karena mereka kan juga pasti ngeliat kamu, wah ternyata anakku berhasil nih, anakku serius nih, anak pendidikan gitu kan. Semoga. Iya. Terus ini kan kamu sekarang di program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan ya. Terus apa pesan kamu untuk mereka agar mereka tuh bisa tertarik nih masuk ke UAD, khususnya untuk program studi kita sendiri gitu? Ya oke. Ayolah kita masuk ke UAD. Di UAD tuh kita bisa banyak belajar loh. Kita bisa banyak belajar, nggak cuman belajar ilmu gitu ya, tapi kita juga belajar agama. Terus kita juga tahu Pak, di UAD tuh ada AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ibaratnya kita kayak beli gorengan, itu kita dapat cabenya juga, ya nggak sih? Kayak beli 1 dapat 1. Jadi kita belajar di sini dapat ilmunya, juga kita dapat agamanya. Benar. Terus kenapa kok kita harus sekolah di UAD ya? Karena kita mendapatkan itu, ya udah, ayolah join sama kita gitu, terus gabung sama prodi pendidikan biologi. Kalau menurut kamu tadi nih, pendidikan biologi sendiri ini gimana sih? Selama kamu kan sudah 3 semester ya di sini, gimana sih mendapat pandangan kamu nih di pendidikan biologi? Untuk teman-teman yang lain kan bisa bergabung ke kita gitu. Oke, kita di prodi pendidikan biologi itu belajar, nggak cuma belajar biologi aja gitu, ada pendidikannya juga. Kalau kita kalau kita bandingin gitu ya sama biologi, kan biologi lebih dalam gitu ya ilmunya. Tapi kita selain lebih dalam ilmunya, kita juga belajar dari sisi pendidikannya gitu. Kita nanti
outputnya gitu. Setelah dari pendidikan biologi kita juga bisa kok jadi peneliti, kita juga benar bisa banget. jadi guru, kita bisa jadi wirausaha, Iya, benar. kita juga bisa jadi apa sih yang di itu Pak, yang di apa ya namanya, pekerjaan masa depan itu di prodi kita. Oh, aku ingat, influencer lingkungan. Nah ya baru ngomong. Ya, itu bisa jadi kayak vlogger-vlog gitulah. Ya benar-benar banget. Karena sekarang mata kuliah kita tuh juga udah modern banget ya. Iya, modern banget. Selanjutnya nih, ayo kita untuk mempromosikan Oh, iya. prodi kita bareng-bareng nih Bener-bener. kepada teman-teman nih Iya. di After Podcast Iya, gitu. oh iya Fah, kita tuh punya jargon tau. Oh iya. Prodi pendidikan biologi kita tuh punya jargon tuh Unggul, unggul, berwawasan berwawasan global, global ya. global Fah, berwawasan sorry global, lagi nggak Islami. connect nih. Islam. Oke. Dan teman-teman di rumah kita jargon dulu ya Fah ya. Oke, ayo Boleh kita deh, jargon Fah. semangat dulu. Ya, semangat. Oke. Nafa tahu apa nih? Fah aja deh. Oke. Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan unggul, berwawasan global, Islami. Oke, sekian podcast dari program studi pendidikan biologi, khususnya HMPS ya, HMPS pendidikan biologi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan, dan terima kasih juga Mbak Nafa sudah menjadi narasumber kita hari ini. Sama-sama, Oke. makasih banget udah diundang ke sini berbagi cerita sama teman-teman di rumah. Oke. Kita tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.